nantangin sidang. Ketika sidang sudah ada di hadapan mata, dia lari, terbirit-birit, terkencing-kencing, seperti setan. Terus terang aja, siapa sih yang nggak takut di sidang gitu kan? Saya pengen tahu siapa yang nggak ketakutan. Kita semua ketakutan kalau taruh di itu. Berarti Anda ketakutan menjalani persidangan ini? Kalau saya dijadikan terdakwa ya ketakutan. Kami pelajari dengan seksama dan berkaitan dengan saksi itu nanti di sidang aja. Jadi sidang kan seperti itu. Misalnya pra peradilan hari Rabu, oke. 6 hari yang lain tuh saya biarkan saya untuk melakukan hal yang lain gitu. Dan ini bahkan bisa jadi presiden buruk untuk perkara-perkara dalam penahanan untuk kejahatan luar biasa. Kalau buktinya apa? Ini sama Pak Jokowi, ini sudah disita juga ini. Catat ya, Dr. Tifa itu tidak mempunyai ijazah pembanding yang warna hijau ini yang dimiliki teman-temannya Pak Jokowi. Yang dikatakan ambigu itu dakwaannya menggabungkan antara yang lama dan yang baru, sehingga tidak konstruktif, tapi tidak memutus, mengamputasi statusnya sebagai Begini ya, kalau saya ini penakut, dari dulu saya tidak akan pernah menyentuh yang namanya barang ini kan gitu. Tetapi ilmuwan itu, kalau dia tahu sesuatu yang benar dia diam, itu Allah melaknat. Namanya setan bisu. Karena itu saya berani untuk melakukan apa yang disebut sebagai keyakinan ilmiah saya terhadap benda ini, kan begitu. Jadi tugas itu sudah saya tunaikan. Inilah saatnya saya berhijrah karena begitu banyak masalah yang terjadi di Republik ini. Umat manusia, terutama rakyat Indonesia yang harus saya juga harus handargeni, saya harus berbakti kepada rakyat Indonesia untuk masalah kesehatan, untuk masalah geopolitik yang berkaitan dengan bioweapon misalnya seperti itu, ancaman di depan mata begitu. Nah, karena itu maka ruangan saya untuk menyatakan tentang ijazah dan sebagainya sesuai dengan BAP yang sudah kami kami pelajari dengan seksama dan berkaitan dengan saksi itu nanti di sidang aja. Jadi sidang kan seperti itu. Misalnya pra peradilan hari Rabu, oke. 6 hari yang lain tuh saya biarkan saya untuk melakukan hal yang lain gitu loh. Yang menjadi tugas saya. Terima kasih Dr. Ibu Rifai. Saya mau tanya juga, Anda melihat berarti ada dampak negatif baik secara hukum maupun sosial terkait dengan peradilan yang terus-terusan dilakukan? Ya betul, bahkan tadi kan di awal saya bilang ini bahkan bisa jadi presiden buruk untuk perkara-perkara dalam penahanan untuk kejahatan luar biasa. kalau di Ya, masa penahanan itu terbatas, Bang Wirawan tahu. Tapi Berarti ini mau memberikan pressure kepada penegak hukum? ya seharusnya semua stakeholder pembentuk KUHP ini memperhatikan betul apa benar ini tujuan lembaga penguatan lembaga pra-peradilan. Tapi saya mau kembali mengomentari yang tadi adalah mudah-mudahan Ibu Tifa dan timnya tidak melakukan pra-per 2345 karena kembali lagi Pak Jokowi sendiri pengen ini segera tuntas. Kami mengapresiasi loh Bu, langkah Ibu untuk hijrah mungkin juga ini bisa membuat cool down ya. Tapi kembali lagi ini waktu semua yang akan menjawab ya, apakah tidak pra-per 234 dan ini kita saksikan bersama. Nah, terakhir saya sih tidak menyalahkan Bang apa yang dilakukan setiap advokat akan, tapi maksud saya di sini adalah hakim yang harusnya tegas menegakkan hukum acara. Jadi beliaulah wasit, beliaulah yang harus tegas mengambil sikap karena jangan sampai ini menjadi presiden buruk dan biarlah tujuan menegakkan hukum itu bisa tercapai lah, ada kepastian, ada keadilan dan ada nanti ada argumentasi yang berimbang di persidangan secara terbuka. Karena kalau putar-putar di sini terus mau sampai kapan ya, ruang publik sudah jenuh juga membahas ini. Ibu juga jenuh tadi kan udah mau pakai hijrah ya. Dan mudah-mudahan bisa cool down, kita bisa ke sasaran dan selesai dengan baik. Kalau menurut Anda hakim sejauh ini sudah tegas, Dr. Tifa? Iya, dengan bukti ya bahwa amar putusan kami itu jelas itu sebuah keputusan yang bijaksana. Justru lah makanya kami perlukan pra peradilan. Di amar putusan itu jelas saya sudah batal demi hukum ya. Ya udah jelas kan. supaya ada certainty juga, ada kepastian juga kan sekarang ini semua berada pada titik tidak pasti. Apakah menggunakan 206 itu adalah mandatori, apakah imperatif atau itu alternatif atau itu pilihan gitu kan belum ada. Nah, ya terus terang aja siapa sih yang nggak takut di sidang gitu kan? Saya pengen tahu siapa yang nggak ketakutan. Kita semua ketakutan kalau taruh di itu. Berarti Anda ketakutan menjalani persidangan ini? Kalau saya dijadikan terdakwa ya ketakutan. Nantangin sidang. Ketika sidang sudah ada di hadapan mata, dia lari, terbirit-birit, terkencing-kencing, seperti setan yang mendengarkan suara azan. Saya melihat kasus Roy dan Tifa ini, aslinya itu adalah kan urusan ijazah palsu. Nah ini kan ijazah, yuk buktikan dulu dong ijazahnya. Anda menyusuh ijazah Pak Jokowi palsu, yuk buktikan. Hadirkan Pak Jokowi yang punya ijazah. Ya. Jadi Pak Jokowi bisa dihadirkan? Ya bisa dong, bisa dong. Kalau dia tidak hadir gimana? Kalau Pak Jokowi tidak berkenan hadir bagaimana Pak? Tidak ingin hadir di sidang? Ya berarti tidak ada bukti bahwa ijazah dia asli. Dr. Tifa mengatakan ijazah asli ada di saya. Yang benar adalah ini. Ya, meterannya warna merah.
Nah, kalau saya itu punya Pak Bambang yang selama ini dibawa-bawa oleh Roy Suryo. Nah, ini saya tampilkan. Di UGM tahun 1985 itu ada 4 gelombang dalam wisuda. Gelombang pertama itu adalah di bulan Februari. Nah, di gelombang itu Pak Jokowi tidak ada teman-temannya yang tahun 80 itu di wisuda. Ya. Kemudian di gelombang kedua itu di bulan Mei. Nah, itulah yang dibawa oleh Dr. Tifa itu ijazah dari Pak Bambang. Saya lupa nama Pak Bambang panjangnya. Yang dia katakan warna meternya warna merah. 500 dia sebut. Ya. Saya punya contoh di bulan yang sama dengan Pak Bambang. Ini angkatannya Pak Jokowi yang tercepat, ada 3 orang. Ini angkatannya Pak Jokowi berarti Ya. tahun 1985. 85 masuknya 80. Oh, masuknya 80 berarti masih materai merah. Merah, coba bisa lihat Iya. berapa harganya? Nominalnya. Nominalnya itu 100, bukan 500. Ya, nominalnya 100 bukan 500. Ini ada 3 orang. Ini adalah salah satu yang lulus tercepat. Sudah di bulan Mei. Ya. 1. Nah, kemudian di bulan apa lagi ada? Yaitu di bulan Agustus. Itu warna hijau. Tapi saya bawa ini adalah di bulan November, warna hijau. Selang berapa? 3 bulan biasanya. Ya, ini November. Itu warna hijau 100. Ya. Nah, kalau dia katakan bahwa warna hijau 100 itu adalah sarjana muda, itu bohong besar Dr. Tifa itu. Dia hanya berhalusinasi untuk itu. Buktinya apa? Ini sama Pak Jokowi, ini sudah disita juga ini. Ijazah aslinya untuk sebagai barang bukti nanti. Nah, dan Pak Sigit ini pun jadi saksi di antara 14 orang nanti di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Ya, dia tuh nggak punya apa-apa. Catat ya, Dr. Tifa itu tidak mempunyai ijazah pembanding yang warna hijau ini yang dimiliki teman-temannya Pak Jokowi. Itu loh, ini jelas untuk itu. Ya, nah itu kita lihat Pak Jokowi punya 100 Pak, ya kan? Yang selama ini beredar itu kan, ya. Tentang masalah posisi daripada eksepsi ya, nggak ada batal demi hukum. Tadi pasal 75 sudah jelas ya, bahwa yang dikatakan hakim itu kita berfokus kepada yang dikatakan ambigu observable. Yang dikatakan ambigu itu dakwaannya menggabungkan antara yang lama dan yang baru, sehingga tidak konstruktif, tapi tidak memutus, mengamputasi statusnya sebagai terdakwa. Dia tetap sebagai terdakwa. Ya jangan salah makan obat juga gitu loh. Nah, makanya saya bilang ya udah silakan saja. Sebelum saya ketemu dengan Bang Egy, saya sudah ngomong nih sama media. Lihat bahasa saya nih, pasti akan didaftarkan ulang, nggak akan mungkin dia ngambil banding. Kalau ngambil banding berarti dia berposisi pada posisi penetapan daripada eksepsi itu. Nah ini kan kembali ke dakwaan awal, pendaftaran awal, dakwaan awal, meluruskan, menyempurnakan daripada apa yang sudah diberikan oleh penyidik ke JPU. Nah jadi jangan salah-salah juga, kita lihat aja. Tanpa kita memihak kemanapun, kita lihat nanti tanggal 6 apa dakwaan JPU tentang konstruksi masalah ini. Jadi jangan selalu mengatakan bahwa ini sudah batal, sudah selesai, atau kuasa hukumnya dari Pak Jokowi nggak usah lah, kasihan Pak Jokowi nanti malah jadi kayak gini loh, kok jadi Anda yang ngatur. Yang ngatur tuh hukum. Termasuk juga Bang tuh termasuk Roy Suryo. Jadi kalau Abang bilang dia tersangka, nggak statusnya terdakwa karena sudah berdua di JPU. Ya silakan aja nanti, ya. Berikan argumentasi hukum, berikan semuanya apa yang menjadi pokok permasalahan. Dan saya juga sama dengan Bang Egy. Dulu saya sudah pernah ngomong,
Saya berharap Pak Jokowi harus hadir. Sehingga bisa head to head. Bisa ketemu langsung adu argumentasi dengan orang-orang yang menyatakan 99,9% palsu. Nah, kalau dikatakan ada yang mengelak nih Bang Yogi, mengatakan bahwa ini dari si Dian Sandi. Nah, kamu kan salah ngomong uploadan Dian Sandi, tapi yang kamu angkat adalah pemalsuan Pak Jokowi punya ijazah. Kan itu terbalik-balik. Harusnya dikatakan dong bahwa ini kalau uploadan Dian Sandi, pemikiran saya bahwa ini palsu, berbeda, berarti Dian Sandi, bukan Pak Jokowi. Nah, ini harus ada lompatan. Ada lompatan logika, betul Bang. Nah, itu ada lompatannya. Ngaco. Yang tertuju bukan lagi Dian Sandi tapi Jokowi. Nah, namun demikian, tanpa mengurangi akidah hukum, kita luruskan masalah, kita ikuti aja pokok permasalahan ini. Yang penting, kamu buktikan bahwa 99,9% itu palsu. Cuma 0,1 loh Bang. Kecil kali itu. Lah kalau seandainya nggak bisa dibuktikan Bang, ini kan bisa berdampak seperti yang Abang katakan tadi. Berarti memberikan keterangan palsu. 7 tahun loh itu. Tambah. Di depan pengadilan. Nah, ini harus dibuktikan. Nah, sama-sama kita tanpa berpihak kepada siapapun. Ayo kita saksikan. Ayo kita lihat. Yang penting hukum ditegakkan sesuai dengan konstruksinya. Saya berharap juga hakim yang menyidangkan tegak lurus, tegas untuk mendudukkan posisi ini sesuai dengan konstruksi hukum. Aku ya kalau seumpama Pak Jokowi ini ya ada satu kata aja, satu huruf aja lah membalas fitnahan, hujatan, bulian atau caci makian para haters beliau, terus Pak Jokowi itu membalas satu kata aja, aku nggak mau membela Pak Jokowi, aku nggak mau juga mendukung Pak Jokowi gitu loh. Ngapain aku bela? Ya sama-sama jahat gitu loh, ngapain gitu. Kan pemerintahan itu kita pilih dari cara ngomongnya, dari gestur tubuhnya, terus dari cara bertindaknya, kan begitu. Tapi cobalah kita lihat sampai hari ini Pak Jokowi itu kan nggak pernah membalas gitu. Apakah aku ini semakin kelepek-kelepek? Cobalah. Harapanku yang terakhir ya selama hidup ini ya cuman Pak Jokowi lagi, nggak ada yang lain gitu loh. Ya, kalau Pak Jokowi hari-hari ini bekerja keras di PSI, udah sama, aku pun demikian gitu. Udah pesimis sama yang lain-lain itu udah pesimis gitu. Katakan Pak Prabowo katanya kuat lah gitu. Alah, yang namanya RUU perampasan aset negara sampai segini, sampai hari ini aja cuma nomor-nomor tok, nggak ada terrealisasi. Kuat dari mana? Kuat dari Hongkong. Itu Pak Jokowi itu harapanku yang terakhir itu. Iya, nanti kalau sudah terrealisasi semuanya, ya PSI masuk parlemen, baru aku mati dengan tenang gitu. Banyak yang mencibir ketika saya mengatakan bahwa Pak Jokowi itu adalah seorang pemberani. Harusnya kita ingat bahwa Republik Indonesia ini pernah bertarung di pengadilan internasional dengan 27 negara Eropa. Dan itu dihadapi oleh Pak Jokowi. Dihadapi oleh negara kita di bawah kepemimpinan Pak Jokowi. Soal apa itu? Pada tahun 2019, Pak Jokowi memerintahkan Menteri ESDM untuk mengeluarkan peraturan Menteri stop ekspor biji nikel. Ini memaksa para tambang-tambang nikel itu harus membangun smelter-smelter yang diharapkan nanti yang diekspor adalah bahan jadi yang memberikan nilai tambah lebih pada Indonesia, dan juga akan membangun atau membuka lapangan-lapangan kerja di smelter-smelter yang telah dibuka. Akibatnya apa? Akibatnya biji nikel tidak diekspor sama sekali. Nah, tanggal 1 Januari 2020 Pak Jokowi menyatakan kepada dunia bahwa Indonesia stop total ekspor biji nikel. Ini direspon keras oleh masyarakat Uni Eropa yang beranggotakan 27 negara Eropa yang bekerjasama baik di bidang politik, hukum maupun ekonomi. Dan mereka menuntut Indonesia di World Trade Organization, WTO. Di WTO ini, Uni Eropa mengatakan atau menyatakan bahwa Indonesia telah melanggar General Agreement Tariff and Trade, di mana dalam pasal tersebut tidak boleh ada satu negara pun yang melakukan pembatasan secara kuantitatif pada ekspor dan impor mereka.
Indonesia bukan saja membatasi, Indonesia menghentikan ekspor biji nikel. Itu yang membuat kelabakan negara-negara industri yang menggunakan bahan baku biji nikel itu dan sangat bergantung pada Indonesia itu menjadi kelabakan. Mereka terancam bangkrut. Akibatnya Indonesia harus berhadapan secara hukum di WTO dengan 27 negara ini. Dan pada bulan sekitar November 2022 diputuskan bahwa Indonesia kalah. Indonesia harus tunduk pada kesepakatan perjanjian tarif dan perdagangan internasional ini. Tapi apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi, kita tidak boleh mundur. Siapkan, menteri-menteri harus siap dan harus menunjuk advokat-advokat paling hebat untuk melawan ini. Dan Indonesia menyatakan banding. Nah, bersyukurnya di saat banding, hakim yang ditunjuk, Amerika kesulitan menunjuk hakim karena persoalan internal mereka. Dan ini molor gitu. Sehingga ini mematangkan Indonesia untuk membangun smelter-smelter itu dalam rangka hilirisasi nikel. Nah, keberanian ini nyata dan kemudian diakui oleh dunia internasional bahwa Pak Jokowi ini berani sekali. Dan pada saat itu juga Indonesia mendapatkan martabatnya. Bagaimana menurut Anda?